masih berbagi ya, beberapa perkara yang belum sempat kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia masih memberikan kita peluang untuk mengkaji agamanya, untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan, untuk membolehkan kita tahu akan batasan-batasannya, atau dalam bahasa agama, hudud, garis-garis batasan yang Allah telah tetapkan, sama ada kita boleh melampauinya ataupun tidak. Kajian kita masih berkaitan dengan golongan-golongan yang diharamkan masuk neraka dan golongan-golongan manusia yang diharamkan masuk surga. Kita telah pelajari kesemuanya, kesemua golongan yang diharamkan masuk neraka telah kita pelajari berdasarkan dalil-dalilnya sebagai kumpulan manusia yang Allah haramkan masuk surga. Bayangkan, haram masuk surga. Pun telah kita pelajari hingga nomor 5, kalau saya tidak salah. Ya. Yang pertama, orang musyrik. Kedua, al-muntahir, orang yang bunuh diri. Ketiga, al-imamul ghash li ra'iyatihi, pemimpin yang berbohong, yang menipu, yang curang, zalimi rakyat yang dipimpinnya. Yang kelima, man akhadha malal muslim bi ghairi haqq, orang yang mengambil harta orang muslim tanpa kebenaran, tanpa hak. Yang kelima, qati'ur rahmi, seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan hari ini kita akan pelajari siapa mereka yang diharamkan masuk surga. Selagi mereka ini tidak bertaubat kepada Allah, subhanallah, karena ia termasuk dosa besar, sehingga ancaman yang diberikan oleh agama, pintu syurga tertutup bagi orang ini. Yang keenam, lihat dalam nota, saya bacakan dahulu sebelum kita pelajari sama. Man idda'a ila ghairi abihi. Bahasa Arabnya, man idda'a
idda'a ila ghairi abihi. Man siapa yang idda'a yang mendakwakan dirinya atau menuduh atau menisbahkan, menyandarkan ila ghairi abihi kepada selain bapa kandungnya. Orang yang mendakwa dirinya, menisbahkan dirinya kepada selain bapa kandungnya. Atau orang yang menisbahkan orang lain kepada selain bapa kandungnya. Katalah ada orang namanya Ali. Bapa kandungnya namanya Ahmad. Semua orang Islam wajib memanggilnya Ali bin Ahmad, anak kandung Ahmad. Tiba-tiba karena alasan-alasan yang dibuat-buat, Ali tidak mau membinkan dirinya kepada si Ahmad, mungkin karena benci kepada orang tuanya. Ali membinkan dirinya kepada bapa angkatnya karena sangat menyayanginya. Bapa angkatnya namanya Utsman. Lalu Ali bin Utsman. Nama aku ini anak pada Utsman, bukan anak pada Ahmad. Nah, Ali inilah termasuk orang yang disebut oleh Nabi poin yang ke-6. Termasuklah orang tua angkat, bapa angkat yang mengambil anak orang lain. Dalam bahasa kita dijadikan anak angkat, dalam bahasa Arab dimulai at-tabanni. Lalu anak angkat ini dibinkan, dinasabkan kepada dirinya. Ali bin Ahmad, ya Ali bin Ahmad dah. Walaupun sekarang sudah menjadi anak asuh, anak angkat Utsman, Utsman tidak boleh membinkan Ali bin Utsman. Haram. Dosa besar. Dosa besar. Jadi karena sayangnya si Utsman kepada si Ali, hingga dibinkan dia dengan dirinya, diperlakukan sebagai anak kandungnya, akan mewarisi harta pusakanya, haram. Atau karena bencinya si Ali kepada ayah kandungnya yang bernama Ahmad, ibunya pun benci kepada bekas suaminya, lalu ibunya kawin, ibu Ali kawin dengan si Utsman, katakanlah. Dahlah si ibunya itu benci kepada suaminya namanya Ahmad, Ali juga benci pada bapa kandungnya namanya Ahmad. Karena sudah punya bapa baru, istrinya kawin semula dengan laki namanya Utsman, yang sangat dicintai, Ali pun mencintai, lalu dipadam nama Ahmad daripada garis nasabnya. Ibunya seronok membinkan anak kandungnya, yang akhirnya anak suami yang pertama, dibinkan kepada si Utsman. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Mari kita jelaskan sama. Ada 2 hadis di sini yang saya cantumkan. Kemudian kita nanti akan pelajari berdasarkan hadis-hadis yang lain. Ada yang pertama daripada Abi Bakrah. Bukan Abu Bakar ya. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakrah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda,
manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haram. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, barang siapa yang mendakwa, yakni menisbahkan dirinya kepada selain daripada bapa kandungnya, tidak mau membinkan dirinya dengan ayah kandungnya, tapi pada orang lain, dalam keadaan dia mengetahuinya bahawa dia bukan bapa kandungnya. Dia mengatakannya bahwa dia bukan bapanya, maka telah haram surga ke atas dirinya. Subhanallah. Hadisnya sangat jelas. Apa makna yang tersurat, itulah yang tersurat. Makna yang tersirat, itu yang tersurat. Jelas. Hadis yang kedua. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma manin tasaba ila ghairi abihi au tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Terjemahnya, barang siapa menasabkan kepada selain daripada bapa kandungnya atau menisbahkan maula selain daripada maulanya, maka ke atasnya laknat Allah. Subhanallah. Laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia keseluruhannya. Ini dua hadis yang sempat saya cantumkan di situ. Saya ingin bacakan hadis yang lain. Mudah nanti kita menyimpulkannya. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Di situ tidak ada. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda bersabda, la targhabu an abaikum. Janganlah kamu sekali-kali membenci ayah kamu. Jangan. Macam manapun juga perangai orang tua, ayah kandung, jangan sekali-kali anak membencinya. Apalagi membuangnya. Kerana faman rohiba an abihi fahuwa kufrun. Maka sesiapa yang membenci bapanya, dia adalah kufur. Perbuatan kufur. Subhanallah. Hadis Bukhari Muslim. Lagi satu hadis. Riwayat Bukhari Muslim juga. Daripada Abu Dar Al-Ghifari. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Dar radhiyallahu anhu pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidak ada seorang lelaki pun yang mendakwa atau menisbahkan dirinya kepada selain bapa kandungnya, sedangkan ia mengetahuinya, melainkan ia telah kufur. Wa man itta'a ma laysa lahu falaysa minna.
dan sesiapa yang mendakwa atau menisbahkan dirinya kepada orang lain yang dia tiada hak baginya, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Nabi enggan mengakuinya sebagai umatnya. Karena ia telah kufur, Nabi pun enggan mengakui sebagai umatnya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah ia mempersiapkan tempat tinggalnya daripada api neraka. Subhanallah. Wal'iyadzubillah, tumanzubillah. Jamaah sekalian, sedikit saya ingin sampaikan background sejarah yang dalam bahasa Arab disebut at-tabanni. Budaya at-tabanni, yakni mengambil anak orang lain, dalam bahasa kita sebagai anak angkat, tetapi kemudian dibandingkan kepada dirinya. Adoption, ya, orang putih kata. Adopsi. Tapi sebenarnya tak tepat, pasalnya dipanggil tabanni. Jamaah sekalian, bahwasanya mengambil anak orang lain lalu dianggap dan dibandingkan kepada dirinya yang mengambilnya anak, itu adalah budaya jahiliyah. Sebelum Islam datang, orang jahiliyah dah biasa melakukan seperti itu. Lalu diisytiharkan di halayak ramai bahwa si fulan ini mulai hari ini adalah anakku yang sah. Maka berhak baginya mewarisi harta-hartaku dan bla 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 bla. Orang lain pun memanggilnya dengan nama bapa angkatnya. Jemaah sekalian, satu budaya orang Arab dahulu khasnya, dan mungkin hari ini, termasuk hari ini, bila mereka memanggil seseorang, dia tidak memanggil namanya, tapi panggil bapanya. Katalah orang itu namanya Abdullah bin Umar, katalah. Abdullah bin Umar. Bila orang nak panggil Abdullah, bukan ya Abdullah, tak. Tapi dipanggilnya ya Ibna Umar, macam tu. Bukan wahai Abdullah, tapi panggilnya wahai anak Umar. Karena bapaknya namanya Umar. Sebaliknya bila nak panggil Umar, bapanya, mereka tak panggil ya Umar, tapi dipanggil nama anaknya. Ya Aba Abdillah, wahai bapa Abdullah, macam tu. Dibalik. Jadi kalau namanya Ali bin Ahmad, nak panggil Alinya, ya bena Ahmad, wahai anak Ahmad, wahai anak Ahmad. Sehingga tahu siapa bapanya. Dan bila nak panggil Ahmad, bapa pada Ali, bukan ya Ahmad, ya Aba Ali, ya Aba Ali. Itu budaya orang Arab. Hingga hari ini pun. Sehingga banyak kadang-kadang kawan-kawan kita di Malaysia pun, ya, mungkin ada orang biasa yang memperkenalkan dirinya. Kalau nanya nama anaknya, umpamanya siapa, Fatimah, dipanggil makanya Abu Fatimah. Abu Fatimah. Abu apalah, Abu ada. Ya tak apa, tidak salah. Tidak salah. Tapi yang pasti itu bukan budaya Melayu. Dan jamaah tak perlu panggil saya. Panggil saya. Karena anak saya katalah nama anak pertama namanya Gilman. Lalu jangan panggil, ya Abah Gilman. Tak payah. Nama ya. Saya pun tak mau dipanggil, ya Ibna Abdul Mu'in. Tak payah. Wahai anak Abdul Mu'in. Tak.
Karena saya bukan orang Arab, saya tidak mau. Setiap kita ini punya budaya masing-masing. Dan saya ingin menghargai budaya itu saja. Kan bukan usuran agama kan? Bukan. Coba jangan kalau hanya karena kita ikut orang Arab lalu kita lebih Islam. Oh tidak. Tidak. Saya tidak berpikir begitu. Asal ikut orang Arab walaupun ia hanya budaya, kita merasa lebih Islam. Tidak semestinya. Tapi kalau ke Arab-Araban, ya tidak. Jadi itu budaya jahiliyah. Sehingga pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, bahkan selepas Nabi dilantik menjadi Nabi, di Makkah 13 tahun, Nabi pun pernah melakukan perbuatan ini. Mengambil anak angkat lalu dibinkan kepada dirinya. Contohnya Zaid bin Harisah. Nabi pernah beritahu pada orang-orang Quraisy di Makkah sebelum Nabi jadi Nabi dan selepas Nabi jadi Nabi, period Makki sebelum hijrah ke Madinah, semua orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Bukan Zaid bin Harisah. Karena ceritanya begini ya mas sekalian ya. Kronologinya seperti inilah. Zaid yang masih kecil pernah menjadi korban peperangan antara suku kaum yang terjadi di Jazirah Arab. Ingat, Zaid bin Harisah semasa kecil lagi, umurnya baru 8 tahun, pernah menjadi korban peperangan antara suku kaum di Jazirah Arab. Lalu ia ditawan oleh musuh kaumnya. Karena kaum Zaid ini kalah, Zaid ditawan oleh musuhnya. Umurnya baru 8 tahun. Setelah ditawan sekalian, ya jadi hamba abdi ya. Dijual oleh musuh ini. Tapi namanya baru kanak-kanak, mana ada orang minat nak beli hamba abdi umurnya baru 8 tahun. Nak beli hamba sahaya umur 8 tahun, ya tak berbaloi lah. Suruh kerja belum mampu, masih kanak-kanak, makan pula kuat, rugilah tuannya. Makan kuat, kerja tak mampu. Lalu dijual oleh tuannya, kemudian dibeli, setelah dijual, dibeli oleh orang Quraisy namanya Hakim bin Hazam. Hakim bin Hazam bin Khuwailid. Ini tuan baru bagi Zaid bin Harisah. Orang Quraisy. Hakim bin Hazam yang membeli Zaid menjadi hamba abdi ini, ya karena dia tidak memerlukan si Zaid. Lah masih kanak-kanak lagi, tak apalah. Walaupun hamba abdi, lalu dihadiahkan oleh Hakim bin Hazam bin Khuwailid kepada mak saudaranya. Ibu saudaranya. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Dihadiahkan, makcik, saya ada hamba namanya Zaid bin Harisah, tapi baru 8 tahun. Jadi saya tak perluan, tak apalah. Saya bagi makcik ajalah sebagai hadiah. Ya, karena makcik orang perempuan jadi lebih pandailah menjaganya. Diterima oleh Khadijah binti Khuwailid yang nanti akhirnya berkahwin dengan Rasulullah itulah. Dibawalah jagaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini berlaku sebelum kenabian. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kawin dengan Khadijah binti Khuwailid. Okay? Kawin. Jadi pasangan suami istri.
Di kemudian hari, Khadijah binti Khuwailid yang sudah bergelar istri Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Belum jadi Nabi. Khadijah hadiahkan hambanya yang bernama Zaid bin Harisah kepada Muhammad bin Abdullah suaminya. Jadi istri memberi hadiah kepada suami. Dan hadiahnya bukan sembarang hadiah. Seorang hamba. Maka Zaid bin Harisah tidak lagi menjadi hamba abdi kepada Khadijah binti Khuwailid. Sekarang sudah menjadi hamba abdi pada Muhammad bin Abdullah. Waktu itu belum jadi Nabi. Ya. Setelah jadi wibahyaga Nabi, tak lama kemudian Nabi merdekakan ini. Masya Allah. Nabi tidak mau terus menganggap Zaid ini sebagai hamba abdinya yang boleh dijual belikan. Boleh disuruh bekerja dan tak berhak mendapat upah. Namanya hamba. Hamba itu statusnya macam barang. Nabi tak mau memperlakukan, walaupun masa itu belum dilantik jadi pusat. Nabi merdekakan. Zaid bukan lagi berstatus hamba abdi, tapi sudah berstatus orang yang merdeka. Setelah Zaid merdeka inilah, Nabi istihar di hadapan kaumnya. Orang Quraisy. Ingat, ini sebelum jadi Nabi. Mulai hari ini, Zaid bin Harisah, aku telah merdekakan. Dan mulai hari ini, ia aku ambil sebagai anakku. Maka mulai hari ini, namanya bertukar daripada Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Nabi pernah itu. Maka semua orang pun panggillah Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad itu. Ini di Madinah, di Makkah. Hingga Nabi dilantik oleh Allah menjadi Nabi umur 40 tahun, orang masih panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Karena tak ada larangan. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 13 tahun jamaah sekalian. Di Makkah. Orang panggil Zaid bin Muhammad. Karena Muhammad sudah jadi Rasul, jadi Zaid bin Muhammad Rasulullah. Zaid bin Muhammad Rasulullah. Begitulah. Nabi istihar. Ya ma'syara Quraisy, ishadu annahu ibni yarithuni wa arithuhu. Wahai kaum Quraisy, saksikan oleh kamu bahwa bermula daripada hari ini, dia ini, Zaid bin Harisah ini, menjadi anakku. Ibni, anak kandungku bahkan. Ia boleh mewarisi hartaku, aku pun boleh mewarisi harta dia. Wah. Berjalanlah. Bertahun-tahun, berbelas tahun. Hijrah ke Madinah. Masih dipanggil Zaid bin Muhammad bin Rasulullah. Jamaah sekalian, setelah sampai di Madinah, beberapa tahun kemudian di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu itu yakni ada dalam surah Al-Ahzab. Coba lihat. Surah 33. Surah 33 Al-Ahzab ayat 5 dan ayat 4 dan 5. Al-Ahzab surat 33 ayat 4
dan 5. Ya, nampaknya nih Tuan Haji Raihan kena baca. Mengambil berkat. Sila, sila. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, sila. Auzubillahi min ayat 4 Ustaz 4 dan 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ihwanukum فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tabarakallah. Tabarakallah. Perhatikan. Setelah sekian tahun berlalu, mana lebih belas tahun lah, 15 tahun lebih, karena Nabi mengambil Zaid sebagai anak angkat sebelum jadi Nabi. Bayangkan. Di Makkah aja sudah 13 tahun. So, 12 tahun berlalu, orang panggil Zaid bin Muhammad Rasulullah, Zaid Muhammad. Bukan Zaid bin Harithah. Nama bapa kandungnya hilang. Ini Nabi pernah lakukan. Setelah hijrah ke Madinah, period Madinah, turun ayat-ayat Madinah. Satu di antara ayat yang turun di Madinah, ini dia. Ma ja'alallahu. Saya terjemahkan word by word ya. Ma ja'alallahu, tidaklah Allah menjadikan li rajulin, bagi seorang lelaki, min qalbaini, dua hati, fi jaufihi, di dalam rongga tubuhnya. Allah tidak menjadikan dua hati dalam diri rongga tubuh lelaki. Maknanya hanya satu hati lah. Sebab turunnya ayat ini maknanya tidak mungkinlah dalam hati seorang itu punya dua sifat yang berlawanan dalam satu masa. Tidak mungkin dalam hati orang itu ada iman, tauhid kepada Allah, pada masa yang sama ada syirik. Tak mungkin. Tidak mungkin dalam hati seseorang, dalam masa yang sama, ikhlas, pada masa yang sama ada riya. Tak mungkin.
Riak dan ikhlas tidak boleh berkumpul di dalam hati seseorang dalam satu masa. Itu makna pertama. Tapi ada makna kedua yang ada nilai mukjizat. Ada yang memahami ayat ini ayat mukjizat. Rahsia kauniyah. Yakni dalam kalimat li rajulin. Bagi seorang lelaki. Kenapa Allah kata li rajulin? Bagi seorang lelaki. Tidak lil insanin. Bagi manusia umpamanya. Ya, karena yang Allah beritahu, yang tidak mungkin ada dua hati dalam rongga tubuh itu hanya laki. Karena bagi perempuan mungkin. Ini dari segi rahsia kauniyah. Karena perempuan boleh mengandung. Ketika perempuan sedang mengandung, makna dalam tubuhnya ada dua hati. Satu hati dia, ibunya, satu hati janin bayinya. Adapun lelaki, mana ada lagi mengandung? Tak ada lagi mengandung, walaupun mungkin perutnya besar, itu bukan madu. Itu rahsia kauniyah dia. Itu satu. Itu tafsirnya agak dalam tuh ya. Yang kedua, apa yang Allah nak beritahukan dalam ini? Yang kedua, wa ma ja'ala azwajakum, dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kamu yang sah, allai, yang mereka tuzahiruna minhunna, kamu menzihar mereka, ummahatikum, menjadi ibu-ibu kamu. Poin kedua hukum kedua yang Allah beritahukan, Allah tidak menjadikan istri-istri kamu yang sah, yang kamu zihar, yang kamu samakan dengan ibu kamu itu berubah menjadi ibu kamu. Tak mungkin. Istri kamu halal, ibu kamu haram. Jamaah sekalian, salah satu perangai buruk orang Arab jahiliyah, bila mereka tak suka kepada istrinya, mereka ceraikan istrinya dengan cara yang hina dan zalim. Saya ulangi. Salah satu perangai orang jahiliyah Arab, bila dah tak suka kepada istrinya, mereka akan ceraikan istrinya dengan cara yang hina dan zalim. Nak kata cerai pun tidak. Nak kata jadi suami isteri pun tidak. Karena begini. Bila suami sudah tak suka istrinya, macam bergantung tak bertali lah. Nak kata diceraikan pun tidak. Karena mereka setelah masih istrinya. Tapi nak kata sebagai suami yang sah pun tidak, karena sudah diabaikan. Jadi suami akan kata begini. Anti alayya ka zuhri ummi. Itu bahasa isti'arah, bahasa majas, bahasa metafora. Engkau, kata suami kepada istrinya, engkau mulai hari ini, engkau bagiku adalah seperti ibuku. Engkau, status engkau bagi aku macam ibuku. Ibunya haram, sedangkan dia halal. Jadi istrinya sudah diharamkan baginya, seperti mana haramnya ibunya bagi dirinya. Bila seorang suami menyamakan atau melihat, menganggap istrinya macam ibunya, maka suami mengharamkan mencampuri istrinya. Dibiarkan. Tapi nak katakan dicerai pun tidak. Suami biarkan gitu saja. Sampai bila-bila. Subhanallah. Itu namanya zihar. Hukumnya haram. Statusnya istri tetap istri. Dan hukumnya tetap halal bagi suami. Hanya si suami bila hendak mencampuri istrinya itu, wajib membayar kifarah. Itu saja.
wajib membayar kifarah. Kalau tidak mau kembali semula kepada istrinya, dia wajib menceraikannya dengan cara yang syar'i. Jadi hukum zihar ini warisan peraturan jahiliyah. Islam datang, dihapuskan. Islam datang, dihapuskan. Tetapi sebelum Islam menghapuskan ayat ini, ada sahabat Nabi yang menzihar istrinya. Karena dah tak suka beristrinya, lalu istrinya dianggap disamakan dengan ibunya. Ya sedihlah si perempuan tadi. Macam mana status aku ni, ya Rasulullah? Ada aku ni masih jadi istrinya ke? Sudah dicerai ke? Itu dalam surah Al-Mujadalah. Itu ada kisahnya. Ya. Kholah binti Ta'labah itu kisahnya. Ada pernah kita pelajari. Itu nombor 2. Hukum kedua. Nah, yang ketiga. Inilah yang berkaitan dengan tabanni. Mengambil anak angkat yang dibinkan kepada dirinya. Yang hukumnya haram. Adopsi anaknya. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Berarti betul-betul. Wa ma ja'ala, dan Allah tidak menjadikan ad'iyaakum, panggilan kamu. Dan Allah tidak menjadikan cara panggilan kamu kepada anak angkat kamu, abna'akum, menjadi anak kandung kamu. Kamu ambil anak orang lain, Ali bin Ahmad. Lalu kamu ambil Ali sebagai anak kamu. Dan kamu panggil dia menjadi Ali bin Utsman. Utsman itu nama kamu. Allah kata, walaupun kamu binkan dengan namamu, kamu panggil dengan namamu, kamu buatkan surat beranak ganti namamu, sumpah di depan magistrat, kamu istihar ke seluruh dunia, ia tidak akan mengubah status Ali. Dia tetap Ali bin Ahmad. Tidak akan berubah status jadi Ali bin Utsman umpamanya. Ini kata Allah nih. Jadi batal, Allah kata batal itu. Itu perbuatan kamu yang batil. Allah kata dalikum. Semua itu. Zihar ke, membinkan anak orang lain dengan diri sendiri ke, atau memanggil anak tidak dibinkan pada orang tua tapi ada orang lain ke. Dalikum qaulukum. Itu adalah ucapan kamu biafwahikum, dengan mulut-mulut kamu. Ya sekalian, dahulu pernah saya terangkan di dalam Al-Quran ini ada 2 istilah. Kadang-kadang Allah berfirman mereka berkata dengan mulut. Contoh ini, afwah. Dalam ayat yang lain, Quran kata, mereka berkata-kata dengan lidah. Ada 2. Dalam satu ayat, Quran kata, mereka bercakap dengan mulut, mereka bercakap dengan lidah. Itu bahasa Al-Quran. Agak-agak kalau bahasa kita apa ya? Cakap dengan mulut ataupun dengan lidah. Kalau bahasa Melayu. Mana? Tok Mi. Cakap dengan mulut atau lidah? Tidak, kalau dalam bahasa Melayu, yang betul apa? Bercakap dengan mulut atau bercakap dengan lidah? Lidah. Bahasa Melayu lidah. Tahu saya Orang kata, apa kadang orang kata, sedap mulut cakap macam tu. Tak tahulah. Saya tanya tu sebab dulu jamaah jalan kan semua ambil SPM, ambil BM dulu kan. Jadi mesti ingatlah masa ambil BM. Saya tak ambil BM, saya dulu ambil BI. Bahasa Indonesia mah.
Rupanya dalam bahasa Al-Quran itu maknanya berbeza. Kalau Quran kata mereka bercakap dengan mulut. Contohnya ini, itu ucapan kamu dengan mulut. Afwah itu mulut. Bila Quran kata bercakap dengan mulut, maknanya semua yang diucapkan tu auta belaka. Bohong. Tak ada yang betul. Tapi bila Quran kata bercakap dengan lidah, bercakap dengan alsinah, lidah mereka, apa yang diucapkan tu ada betulnya. Gitu. Itu bahasa Al-Quran. Jadi tengok, kalau ayat itu kata mereka bercakap dengan mulut, maknanya ucapan mereka tu 100% bohong. Auta. Jadi ucapan kamu yang mendakwa, yang membinkan anak orang dengan nama kamu, itu bohong belaka. Kamu anggap kamu samakan isteri kamu dengan ibu kamu, sehingga kamu mengharamkan diri untuk mencampuri, itu bohong belaka. Itulah. Bohong belaka. Karena ini afwah. Nah, itu visinya. Kalau bercakap dengan lidah, ada betulnya. Itu jelas ya? Dengan turunnya ayat ini, ya mas kalian. Saya habiskan dulu ya. Wallahu yaqulul haq. Allah berkata yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan Allah itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Mungkin kita bertanya, mungkin sahabat bertanya, ya Rasulullah, iyalah kalau kita tahu siapa nama budak itu. Sebab budak itu daripada kecil kita panggil, katakanlah Zaid bin Muhammad. Kita tak tahu siapa bapa dia. Kalau orang itu ambil dari kecil, dan kita manalah kita tahu. Yang tahu mungkin bapa angkatnya, kita. Atau mungkin bapa angkatnya pun tak tahu siapa bapa budak ini. Karena minta maaf, anak angkat ini ditemukan di plastik bag, gantung kat gate surau. Macam mana? Baru beberapa hari. Cik, saya temukan baby ini, ya ini digantung di gate surau. Dahulu ketika ada gejala gila itulah, orang buang anak itulah. Coba nak macam mana? Bapaknya siapa? Lalu kita nak mengambil ia sebagai anak asuh kita. Macam mana ni kita tak tahu siapa bapa kandungnya? Allah kata, ud'uhum li'abaihim. Panggil anak-anak itu li'abaihim dengan nama bapa mereka. Bila kamu tahu sama ada bapaknya ni Muslim atau belum Muslim, panggil. Huwa aqsatu indallah. Yang sedemikian itu ada lebih adil di sisi Allah. Katakanlah umpamanya, ada anak perempuannya dah masuk Islam. Bapaknya masih kafir, Hindu ke, Buddha ke, Konghucu ke, atau apalah. Jadi karena anaknya dah masuk agama Islam, katalah nama siapa? Ditukar, nama jadi Fatimah. Dah jadi Muslim, nama itu kali Fatimah. Kalau ikut ayat ini, dan inilah jamaskan yang sebenar-benarnya, kita tetap bintikan Fatimah yang dah Muslim ini. Fatimah binti, dengar siapa bapa yang bapa kandungnya. Kalau ikut sunnah Nabi, ajaran Islam sebenar, tidak perlu kita menukar nama bapanya. Fatimah binti, pamannya siapa? Tong Tai Sing. Nama bapanya Tong Tai Sing. Tak boleh ditukar.
Mengganti nama bapa bila anak memeluk agama Islam sehingga bapaknya masih non-Muslim, itu sebenarnya hanya budaya Melayu saja. Tapi kalau kita tanya pada agama kita, tak perlu ditukar. Nanti saya tunjukkan. Nama-nama sahabat Nabi yang telah menjadi Muslim yang sempurna tetap dibinkan dengan nama bapaknya yang kafir. Tidak ditukar jadi Abdullah. Ya, hanya di Malaysia ajalah kalau ditukar bin Abdullah. Jadi kalau kata satu hari itu katalah ada non-Muslim masuk Islam, reward jadi Muslim, semuanya bin Abdullah, binti Abdullah. Tidak disuruh. Ya tetaplah. Namanya siapa? Oh, saya dah Muslim. Nama saya nak satu kali jadi Aisyah. Okey. Aisyah binti Arumugam. Ya sudah. Binti Arumugam. Tak payah ditukar. Itu Allah yang berfirman, itu arahan Nabi. Panggil anak itu dengan nama bapa kandungnya. Nama orang tua tidak perlu ditukar. Nama orang yang memeluk agama Islam pun jika nama itu membawa makna yang tak membawa erti makna yang kurang baik, disunahkan ditukar. Tapi kalau makna nama itu sudah baik, tidak perlu ditukar. Tidak ditukar. Itu kalau kita tahu nama bapanya. Tapi kalau tak tahu, karena kita ditemukan baby itu dalam plastik bag, gantung di gate surau, fa illam ta'lamu aba'ahum, maka jika kamu tidak mengetahui siapa bapa mereka, seperti kes bayi yang dibuang itu, fa ikhwanukum fiddin, mereka itu saudara kamu dalam agama. Wa mawalikum, dan ia adalah anak asuh, anak lindungan kamu. Maknanya kalau kamu mengambil sebagai anak angkat, jangan kamu binkan bayi itu dengan namamu. Tak boleh bin atau binti. Budak ini, karena aku tumbuhan masih bayi lagi, aku beri nama, umpamanya Khadijah. Khadijah binti nama dirinya. Tak boleh. Binti atau bin tak boleh. Yang boleh, Maula. Itu yang Quran kata. Maula boleh. Khadijah, Maula, Utsman. Hanya di negeri kita ini, Maula ini tak diguna. Masalahnya adalah, Maula itu bukan bin. Kalau bin itu maknanya anak kandung. Bayangkan. Budak ini anak kandung. Macam boleh anak kandung? Ada orang ambil anak angkat. Ambil anak angkat orang lain. Nama bapaknya sudah jelas. Namanya Ahmad. Tiba-tiba dibinkan atau dibintikan. Dengan nama dirinya. Ini yang dilarang oleh agama. Tanpa dia sedari, minta maaf, ini dalam bahasa agama. Orang yang membinkan anak-anaknya pada dirinya itu, tanpa ia sedari, ia mengakui, ia memberitahu pada masyarakat bahwa dia, minta maaf, berzina dengan ibu budak ini. Bayangkan. Bin itu mereka anak kandung. Jadi anak itu yakni hasil hubungan haram antara ibu budak ini dengan bapa angkatnya. Dia sendiri mengaku. Bayangkan. Patutlah dosanya dosa besar. Membinkan itu mana mengaku yang dia itu bapa kandungnya. Bila bapa kandungnya, maknanya budak itu yakni benih dirinya. Bukankah itu tanpa dia sedari, dia mengakui yang dia berzina dengan ibu budak ini? Berat sekali itu. Sangat berat. Dan itu sudah mencemar kemuliaan nasab seseorang. Ingat, agama Islam jadi agama yang amat mengambil berat tentang nasab. Islam diturunkan oleh Allah ini untuk menjaga beberapa perkara.
Satu, hifduddin, menjaga agama. Suatu semua perbuatan yang boleh mencemar agama, bahkan membatalkan syahadah, diharamkan. Contohnya syirik. Syirik diharamkan untuk menjaga agama. Islam datang menjaga harta. Suatu mencuri haram. Karena Islam ini menjaga harta. Islam datang menjaga akal pikiran. Suatu Islam haramkan semua jenis perkara yang memabukkan. Sama ada yang diminum, atau yang diisap, atau yang disedut, apa saja. Termasuk dada, haram. Karena Islam menjaga kewarasan akal. Islam menjaga darah keturunan nasab. Sebab itu Islam mengharamkan perzinaan. Masya Allah. Islam menjaga darah seseorang. Sebab itu Islam melarang pembunuhan. Islam menjaga muruah harga diri. Sebab itu Islam mengharamkan perbuatan mencela, menghina, mencaci maki. Ini dia. Kalau kamu tak tahu, mereka itu saudara kamu seagama. Dan mawali kamu. Habis macam mana ya Rasul, bila kita telah terlanjur melakukannya dahulu, sebelum ayat ini turun, kita pernah melakukannya macam mana pula? Rupanya haram. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Dan tiadalah dosa atas kamu dari sebab perbuatan yang kamu tersilap atau tersalah melakukannya. Ya, karena sudah dahulu tersilap, satu ya tidak dosa. Walakin, tetapi ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengajakan oleh hati kamu. Bila kamu melakukannya dengan sengaja, membenkan anak orang dengan dirimu dengan sengaja, itulah yang haram. Ada pun yang telah terlanjur kamu lakukan sebelum turunnya ayat ini atau selepas ini, tapi kamu belum dengar ayat ini, sehingga kamu melakukannya. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jemaah sekalian, setelah turun ayat ini, Nabi terima ayat ini. Nabi bacakan di hadapan sahabatnya. Mulai hari itu, Nabi beritahu kepada seluruh umat Islam di Madinah. Mulai hari ini, panggillah Zaid bin Harithah. Jangan lagi ada yang memanggil Zaid bin Muhammad. Tidak boleh. Zaid bin Harithah pula bangga. Tidak kecil hati. Tidak kecil hati. Walaupun akhirnya nama Muhammad dikeluarkan daripada namanya. Kan orang sekarang begitu ya. Jangan bagi tahu nama bapaknya. Karena budaya itu sudah mesra dengan bapak kandung. Nanti kalau tahu, takut kecil hati. Itu susah tuh. Zaid sendiri termasuk yang jadi jubir, juru bicara Nabi. Menyampaikan ayat ini kepada semua orang. Mulai hari ini panggil aku Zaid bin Harithah. Bukan Zaid Muhammad. Dia sendiri yang berkata. Karena siapa saja yang tetap memanggil Zaid bin Muhammad setelah ayat ini turun, ini yang dosa tuh. Ini yang Nabi sebut dalam hadis yang kita pelajari itu. Siapa saja yang tetap menisbahkan Zaid kepada Zaid bin Muhammad Rasulullah, bukan Zaid bin Harithah, diancam oleh hadis Nabi yang saya bacakan, yang kita bacakan tadi. Dosa besar. Ancamannya diharamkan masuk surga. Itu merupakan bahwa kesalahan itu bukan kesalahan yang kecil, yang ringan, tapi kesalahan yang amat-amat besar. Yang amat-amat besar.
Sebab itulah dalam hadis Bukhari bersumber daripada sahabat Abdullah bin Umar, anak Umar. Anna Zaid bin Harisah, bahwa Zaid bin Harisah maula Rasulullah. Tengok, maula. Dia tidak lagi bin Rasulullah. Maula boleh. Maula itu maknanya anak orang lain yang kita jaga, kita lindungi keselamatannya, kita jamin kehidupannya, kita biayai pendidikannya. Itu nama maula. Maula bukan anak angkat. Maula bukan anak angkat. Kata Abdullah bin Umar bahwa Zaid bin Harisah maula Rasulullah itu, ma kunna nad'uhu ila Zaid bin Muhammad. Tidaklah kami memanggilnya selama ini kecuali dengan Zaid bin Muhammad. Selama ini bertahun-tahun, berbelas tahun kami panggil dia Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Hatta nazalal Quran, sehingga ayat surah Al-Ahzab ini turun. Selepas surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 turun, kata Abdullah bin Umar, kami berhenti memanggilnya Zaid bin Muhammad. Kami panggil dia Zaid bin Harithah. Karena bapa kandungnya namanya Harithah. Setelah Allah perintahkan, ud'uhum li'abaihim. Panggil oleh kamu akan anak-anak angkat kamu itu, kamu sandarkan pada bapa kandung mereka. Huwa aqsatu indallah, itulah yang lebih adil, itulah yang lebih lurus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama bapa tak boleh ditukar. Walaupun nama orang tuanya itu masih kafir sekalipun. Tetap ia dipanggil dengan nama orang tuanya. Jadi menukar nama orang tua bagi anak yang melugak Islam ini sebetulnya, kalau jamaah tanya dari segi dalil, ada tak dalil Quran ke hadis Nabi yang menyuruh kita untuk menukar nama bapa budak yang telah beragama Islam karena orang tuanya masih kafir? Jawabannya tidak ada. Yang ada Quran atau hadis menyuruh kita mengekalkan nama asal bapa kandungnya walaupun mereka masih kafir. Ramai sahabat sekalian yang mengekalkan. Contoh yang paling mudah kita sebut, Ali namanya tetap Ali bin Abi Thalib. Betul kan? Tak ada Ali bin Abdullah, tak ada. Ali memeluk agama Islam daripada zaman kanak-kanak. Tetap Ali bin Abu Thalib. Jadi menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kita maklum Abu Thalib bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, tidak memeluk agama Islam. Al-Walid, nama bapa dia Al-Mughirah. Walid bin Mughirah. Walid itu telah memeluk agama Islam. Walid bin Mughirah itu musuh Nabi. Musuh Nabi. Yang Masya Allah itu. Ganasnya luar biasa. Walid bin Mughirah. Bangsawan Quraisy yang yang kaya raya, yang boleh katakan seorang hakim bijaksana lah, sangat dihormati oleh kaumnya. Tapi tahukah kita bahwa Walid bin Mughirah ini anaknya memeluk agama Islam.
Khalid bin Al-Walid, Hisham bin Al-Walid, An-Najiyah binti Al-Walid. Itu semua meluk agama Islam. Khalid meluk agama Islam menjadi panglima perang. Mendapat gelaran Saifullah, pedang Allah. Tapi namanya hingga akhir hayatnya tetap Khalid bin Al-Walid. Walhal bapaknya yang bernama Walid bin Walid itu orang kafir, matinya pun mati kafir. Tadi tukar. Tak bertukar. Umayyah bin Khalaf itu orang kafir, musuh Nabi, paling keras musuh Nabi. Umayyah bin Khalaf jugalah yang dulu telah membantai hamba sahayanya, namanya Bilal bin Rabah. Bilal Rabah itu hamba abdi kepada Umayyah bin Khalaf. Karena Bilal telah meluk agama Islam, disiksanya, dibantainya Allah. Setengah matilah. Dipaksa untuk murtad, tapi Bilal tetap mengucapkan Ahadul Ahad. Ahadul Ahad. Yang akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menemui Umayyah bin Khalaf dan ingin membeli Bilal bin Rabah, hambanya ini, dengan harga yang biar Umayyah Siddiq menetapkannya. Akhirnya Abu Bakar berjaya membebaskan Bilal bin Rabah setelah menjadi hamba abdi kepada Abu Bakar merdekakan sepenuhnya. Bilal bukan lagi hamba pada sesiapa, Bilal menjadi orang merdeka diberikan oleh Abu Bakar. Umayyah bin Khalaf hingga matinya tetap sebagai orang kafir. Tapi anak dia ya Mas sekalian, namanya Safwan bin Umayyah. Itu masih baru agama Islam. Itu seorang Muslim yang luar biasa, sahabat Nabi. Dan Safwan tetap memakai nama bapaknya, Safwan bin Umayyah. Wahal Umayyah itu orang kafir, musuh Nabi, matinya pun mati kafir. As bin Wa'il, satu lagi musuh Nabi. Namanya As bin Wa'il. Yang pernah memberi gelar pada Nabi Al-Abtar itulah. Yang menjadi penyebab turunnya ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang bagi gelar Abtar. Abtar itu orang yang terputus kebaikannya. Itu diberi gelar itu diberikan pada Nabi Muhammad. Di Abtar, wa Abtar, wa Abtar. Lalu Allah jawab, yang Abtar bukan engkau ya Rasul, ya Muhammad, yang Abtar orang yang membenci kamu. Pembenci kamu waktu namanya As bin Wa'il. Nama pun kita gerun lah ya Mas. Dahsyatlah nama dia. As bin Wa'il. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, wah, seram sungguh. As itu mana si penderhaka. Wa'il itu si celaka. Cuma mana tu? Nama orang si penderhaka, anak si celaka. Patut ya sesuai dengan namanya, dia musuh nomor wahid Nabi. Si penderhaka, anak si celaka. Iya. Tetapi Masya Allah, walaupun orang tuanya kafir, matinya pun mati kafir, anak-anaknya, namanya Hisham bin As. Bin As. Ini termasuk sahabat-sahabat Nabi as-sabiquna awalun. Orang-orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Hisham bin As. Amr bin As. Nama bapaknya tetap dicantumkan bin As. Karena memang tidak boleh ditukar. Tak ada arahan selama orang Islam kata menjadi Hisham bin Abdullah, Ali bin Abdullah, Safwan bin Abdullah.
Khalid bin tak ada. Jadi kalau kita ikut Al-Quran sebenarnya zaman tidak perlu tukar nama bapanya, bapa si anak, walaupun bapanya itu orang kafir dan namanya pun katalah nama Cina ke nama apa. Ada kan seorang pendakwah berbangsa Cina. Dia telah memberi tahu pada kita orang Muslim, Melayu khasnya. Tuan-tuan, orang saudaraku, orang Islam hanya yang berbahasa Melayu. Tuan-tuan tahu tak kenapa orang-orang Cina khasnya bangsa kami cukup takut dan tidak rela anaknya memeluk agama Islam? Ya kita orang Melayu manalah tahu. Yang cerita ini saudara Muslim berbangsa Cina. Salah satu dari sebab kenapa orang berbangsa Cina tak suka anak yang memeluk agama Islam, karena bila anak tu memeluk agama Islam, dia akan buang keluarga katanya. Nama pun dibuangnya. Dah tak mau pakai nama keluarga, nama marga. Itu yang termasuk yang tak disukai oleh bangsa Cina. Sedangkan dalam agama Islam menurut Al-Quran bahkan kita tidak disuruh membuang nama keluarga. Kekalkan. Kalau orang tua namanya Lim, Lim lah. Kalau Leong, Leong lah. Kalau Rumugam, Rumugam lah. Begitulah. Jangan dibuka. Walaupun masalah di Malaysia ini, tak tahulah itu peraturan itu. Saya tidak tahu menahu ya tentang undang-undang itu. Mungkin Jamal boleh tanya sahabat kita yang lawyer itu, mungkin tahulah bagaimana asal-muasal, apa alasan macam disuruhkan peraturan mesti dibinkan atau nama orang tua kena ditukar jadi Abdullah atau ini apa, saya tidak tahu alasan apa, alasan membingungkan ke apa malah. Tapi kalau ikut Al-Quran, ikut hadis, tak ada. Bahkan kita disuruh mengekalkannya. Jelas ayatnya. Surah Al-Ahzab ini. Surah Al-Ahzab ini. Inilah ya mas kalian. Barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan anak angkat dibinkan dengan nama bapa angkat selepas turunnya surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Bila Al-Ahzab ayat 45 diturunkan, di mana? Di Madinah, bukan di Makkah. Tahun yang keberapa ia diturunkan? Ia diturunkan tahun ke-5 Hijriah. Sekarang kita boleh buat hitungan. Tahun 5 Hijriah. 5 tahun selepas Nabi hijrah ke Madinah, ayat ini baru turun. Maknanya selama berapa? Di Makkah 13 tahun. Campur 5 tahun, 18 tahun. Okey. Nabi membinkan Zaid dengan namanya sebelum Nabi jadi Nabi. Maknanya mau 2 dekad je mas sekalian. Selama lebih kurang 2 dekad, 20 tahun lebih ya. Nabi Muhammad sendiri pun membinkan Zaid dengan namanya. Karena waktu itu belum ada larangan. Larangan baru turun melalui Al-Ahzab 4 dan 5 di Madinah pada tahun 5 Hijriah. Begitu ayat turun, terus larangan Allah itu dipatuhi. Tidak ada siapapun yang berani lagi membinkan anak angkat dengan nama dirinya. Tak ada siapa lagi yang berani memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah. Walaupun Zaid bukan anak Nabi, anak Rasulullah. Tidak ada hubungan darah. Tapi Nabi tetap mengistiharkan Zaid min ahlil bait. Zaid itu termasuk ahlul bait. Jadi bila kita membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad.
Ya Allah, berikanlah salawat ke atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad yang termasuk ahli Muhammad, itu termasuk Zaid itulah. Karena Nabi sendiri istiharkan. Zaid itu termasuk keluargaku. Sebab itu anak Zaid yang bernama Usama bin Zaid, Nabi sangat sayang. Kan Nabi anggap si keluarganya, walaupun Nabi tidak menganggap sebagai anak atau sebagai cucu kandung. Tidak mengapa dianggap sebagai anak. Itu namanya maula. Boleh. Boleh habis banyak mana. Tapi jangan sekali-kali kita binkan. Islam ini agama yang adil. Jangan hanya karena terlalu suka pada anak itu, lalu kita binkan dia dengan nama kita. Tak boleh. Atau jangan karena terlalu benci kepada bapa budak itu, lalu budak itu tak mau membinkan dirinya dengan ayah kandungnya, ibunya tidak mau membinkan anaknya dengan bapa kandungnya karena bencinya, pun tidak boleh. Apapun keadaan bapanya, apapun agamanya, elok ke tak elok, peranginya buruk tak tidak, nama bapaknya wajib. Nama anak itu wajib dinisbahkan kepada bapak. Tidak boleh dihilangkan. Itu prinsipnya. Karena apa ya mas kalian? Risikonya sangat besar. Risikonya sangat-sangat besar. Akibat buruknya sangat besar. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Nabi SAW menyatakan haram atasnya surga. Itu bukan betapa seriusnya perkara. Jadi bukan benda yang remeh. Tapi itulah kadang-kadang ketetapan agama yang bertegas ini kadang dilanggar semata-mata karena hendak menjaga harga diri. Nak jaga hati anak, jangan tahu. Nanti apa katalah anak, nanti mesti sedih. Macam mana kalau sedih, macam mana kalau menangis. Allahu Akbar walillahilhamd. Kita lebih mengutamakan kemauan nafsu kita daripada kehendak Allah. Adapun menisbahkan, menasabkan diri kepada tok, bukan pada ayah, tapi pada atuk, tanpa ada niat menafikan ayahnya, itu diharuskan dalam agama. Saya ulangi. Menisbahkan diri, katalah saya. Membinkan saya kepada atuk saya. Bukan Kariman bin Abdul Mu'in, tapi mereka Kariman bin Daud. Umpamanya. Sebab atuk saya nama Daud. Anak Ibnu Daud. Aku ni anak pada Daud. Boleh. Tanpa ada niat menafikan Abdul Mu'in sebagai ayah kandung saya. Ini sesuai dengan sabda Nabi dalam Bukhari, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, Turmuzi, Abu Daud. Nabi pernah bersabda begini, Ana ibnu Abdul Muttalib. Ana an-nabiyyu wala kadhib. Aku adalah anak kepada Abdul Muttalib. Tengok. Bunyi kan pelik. Aku anak kepada Abdul Muttalib. Ini Nabi yang kata. Aku adalah seorang Nabi. Dan aku tidak berbohong. Wahai semua kita tahu, Nabi pun tahu, Nabi Muhammad itu bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atuk Nabi. Tapi Nabi kata anak ibnu Abdul Muttalib. Bukan anak ibnu Abdillah. Itu hukumnya boleh. Menasabkan diri kepada atuk. Bukan kepada bapaknya. Tanpa ada niat menafikan bapak kandungnya. Dalilnya sahih. Karena walau bagaimanapun atuk dengan kita itu kan sejalur, ada DNA-nya. Yang dilarang itu pada orang yang langsung tak ada kenal.
Ini kepada atuk ya. Ayah, atuk dan ke atas. Kepada pakcik tak boleh. Pada pakcik tak boleh. Ini atuk. Sebab kita, ayah, atuk itu satu jalur. Kalau pakcik kan melencong sikit. Panas sedikit. Itu tidak dibenarkan. Jadi hadis ini jamaah sekalian dan juga ayat Al-Quran tadi, Allah telah memberikan dan Nabi telah memberikan amaran yang sangat keras pada siapa saja yang menisbahkan seseorang bukan kepada ayah kandungnya. Di samping kerana ianya perbuatan jahiliyah, ianya akan merusak martabat, kesucian, keturunan, nasab seseorang. Sehingga setiap kita wajib menisbahkan seorang itu kepada orang tuanya, ke atas ayahnya, atuknya, atau pada ayahnya, itu boleh. Jadi punya garis nasab yang sama. Yang sama. Betapa keras ancaman Nabi ini, saya ulangi sekali, dalam 2 hadis yang ada dalam nota itu, dan tambahan hadis yang telah saya sampaikan, Nabi memberi amaran kepada pelakunya. Haram masuk surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu berat sekali itu. Haram masuk surga itu bukan ancaman yang ringan. Tapi ancaman yang amat-amat berat. Mudah-mudahan kita mengambil berat. Karena memang tidak ada untung sama sekali. Apa kemegahan yang kita dapat membinkan anak orang lain dengan diri. Coba apa di mana megahnya? Di mana kebanggaan kita dan apakah kebanggaan yang kita akan berikan kepada si anak? Sama sekali tidak ada. Bahkan sebaliknya, itu melanggar hukum Al-Quran yang nyata dan jelas senyata-nyatanya. Jadi tidak boleh kita menganggap ianya remeh dan kecil. Remeh dan kecil. Dan seelok-eloknya. Bukan tidak boleh kita mengambil anak orang untuk kita jaga sila. Tapi ia hanya sebagai maula. Nama tak payah ditukar. Tetap dibinkan pada orang tuanya, orang tua bapa kandungnya, walaupun bapa kandungnya belum atau tidak Muslim sekalipun. Itu perintah Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan hanya pendapat ulama. Itu perintah Al-Quran. Sebab itu ulama dahulu pun begitu fatwa dia. Karena memang Qurannya jelas. Hadisnya jelas. Sehingga tidak mungkin ada ulama berfatwa yang menyalahi apa kata Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menambahkan sedikit pencerahan bagi kita dalam menyikapi segala fenomena yang mungkin berlaku dalam masyarakat. Sebab ya kita maklum, setiap orang berumah tangga pasti menginginkan sangat duriat. Tapi duriat ini ditunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun, tak akhirnya ambil anak angkat sila. Tapi tidak boleh dipinkan. Itu yang dimaksudkan hadis ini. Jangan sekali-kali karena Allah tidak menganugerahkan duriat, walaupun kita dibenarkan mengambil anak orang lain sebagai anak asuh didik kita, lalu kita binkan dengan kita. Ini yang tidak boleh. Ini yang haram. Bukan sekali tidak boleh. Haram. Sehingga sebenarnya ancamannya haram masuk surga. Wa'iyadzubillah. Seperti saja. Kurang lebihnya pun dimaafkan. InsyaAllah ada istilah kita akan berjumpa semula dalam kesempatan yang daripada Allah jua, yang silap manusia sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Alhamdulillah. Hari itu